Yang KDRT? RT yang asli apa yang prank? Oh, yang asli. Yang prank Jangan polisi. kayak yang Hai sahabat Kaur, kita berjumpa lagi nih di dalam acara kali ini. Disebut podcast juga bukan, kita mah ngobrol-ngobrol bareng deh. Untuk kali ini saya bersama dengan Pak Muhtar. Dari mana sih Pak Muhtar? Alamat rumahnya di mana sih? Ciamplas. Oh, dari Ciamplas. Nah, tema kali ini pemirsa kita akan membahas salah satu yang sedang happening nih kali ini, yaitu tentang KDRT. Lesti Kejora ya terjadi oleh suaminya sendiri. Menurut Pak Muhtar bagaimana sih sikap KDRT itu? Seharusnya kalau seorang suaminya sabar. Jadi seorang suami itu harus sabar ketika menghadapi masalah apapun ya. Karena namanya di keluarga itu kan apa aja bisa jadi masalah gitu. Makanya kalau nggak sabar-sabar banget, ya itu dia. Nah, ini satu lagi nih. Oke, nah selain dari Pak Muhtar, tamu saya hari ini bersama dengan Cek Uwi, Nah, Cek Uwi nih, tadi kalau kata Pak Muhtar itu harus pandai-pandai mengontrol emosi ya. Emang di rumah tangga itu selalu banyak masalah atau gimana sih? Tergantung yang menjalankan bagaimana. Kalau dia sudah terima dari awal nikah konsekuensinya bahwa suami saya seperti ini, ya pasti damai sih, biasa aja. Tapi terkadang suka ada gitu masalah gitu ya. Bukan terkadang lagi, memang kalau rumah tangga memang Banyak masalah. bumbunya itu. Aduh, bumbu banyak masalah. Cina aku yang belum berumah tangga gimana nih? Ya siap-siap aja. Banyak Yang menghadapi masalah. Pokoknya mah yang ketika lagi pacaran gitu, sesuatu hal itu bukan masalah, tapi nanti pas udah menikah mah bisa jadi masalah. Iya kan, Nah, gitu. terkadang gini loh. Kan bosen. Kalau setiap hari ketemu kan ada bosen. Oh ya, iya, jadi benar. itu tanpa masalah. Terkadang nih kalau yang lagi pacaran sesuatu hal yang sangat minim jadi romantis banget Iya. gitu ya. Apakah memang itu tetap terjadi? Oh terjadi tidak. atau seperti apa? Ya mungkin di tahun-tahun pertama. Oke lah, masih ya kayak nuansa-nuansa pacaran gitu. Di tahun-tahun pertama itu kayak nyimpen anduk di kasur itu belum jadi masalah. Oh. Gitu. Masalah anduk aja gitu Iya, kan. masalah Jadi anduk. Iya betul. Oh, Tapi udah tahun kedua, tahun ketiga gara-gara anduk basah di kasur, bisa jadi perang. marah ya, bisa perang. Nah, cara mensiasati hal seperti itu gimana sih menurut Cewi? Kalau aku mah biasanya kalau lagi ada masalah ngobrol sama teman sih. Oh, curhat gitu. Nggak curhat, cuman membahagiakan diri. Nanti juga pulang ke rumah hilang lagi masalahnya. Tapi kalau pas pulang ke rumah masalah itu masih ada sama suami gimana? Tergantung orangnya kan. Oh, juga tergantung aku mah orang. enggak, biasa aja. Ada tipe orang yang menyelesaikannya Terus masalah itu sama- diam atau gimana gitu. Tapi Ada menurut yang Pak Muhtar gimana? Iya, kalau diterusin bisa makin parah. Makanya salah satu itu harus mengalah gitu. Mengalah. Nah, itu. masalah mengalah nih biasanya egonya perempuan itu gak mau kalah. Bener nggak sih? Ya, jadi perempuan itu maunya dimengerti. Maunya dimengerti kayaknya Ya, gitu. kalau lagi marah cukup diam, perhatikan, Jangan ikut ngomong gitu. gitu. Oh, tapi kan anu bawel gitu. Ya biarin we. Jadi wanita itu kalau udah mencurahkan semuanya, Oh, kitanya diam, cowoknya diam, Iya. dengerin dulu aja gitu. Iya. Udah, Oh. lepas. Masalahnya perempuan itu ketika seorang suami tiba-tiba salah gitu ya, yang diomongin itu bukan masalah yang barusan saja, Oh, jadi masalah-masalah di belakang diungkit-ungkit semua. Oh. Itu kadang yang bikin kesel gitu. Kita udah berusaha melupakan, ternyata diungkit lagi. Tetap ya.
Terus nih kan kalau lelaki ya biasanya kan gak mau tuh merendah ketika kita mengalah kan otomatis rasanya merendah kan gitu. Nah gimana sih ya memang sih secara emosi kita nggak mau direndahkan gitu, tapi tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kecuali ya kita mau udah mengalah dulu aja lah gitu ya. Pada Kalau akhirnya ada yang mengalah ya begitu tetep lah gitu. Jadi terpaksa tidak terpaksa ya kita suami harus mengalah. Nah itu para suami calon suami sambil makan nih kita sambil ngerasain Selain itu kan pasangan nih, terkadang kalau udah punya anak ada masalah datang dari anak, itu kumaha sih maksudnya? selama kita hidup masalah itu akan datang dari anak, dari mertua, dari mertua terus sampai titik darah penghabisan. Namanya juga manusia. Perang dunia katilunya sampai darah titik penghabisan. Jadi kalau misalkan gak ada masalah mah gak rame. Oh gak rame, berarti bumbu percintaan itu sih salah satunya masalah juga mungkin. Tapi tiap hari teh masalah mah lieur atuh rundak. Berarti eta mah awet rajet heureun bestinya. Ayo poet. Makanya ada istilah parenting is easy until you have kids. Mantap. Artinya parenting itu mudah sampai kamu memiliki anak. Makanya orang kadang apa sih susahnya ngurus anak gitu kan. Ilmunya ada, ya kan, teorinya ada, seolah mudah gitu. Tapi itu akan terbukti mudah apa enggaknya ketika sudah punya praktek, anak, sudah praktek. Ternyata yang sesenior apapun ya, yang udah kakek nenek itu masih tetap ya banyak masalah juga. Tapi bagaimana kita menyikapi dan merespons suatu masalah itu gitu ya. Nah itu mungkin ada yang mau bertanya dan emang live. Masalahnya tuh beda-beda. Makin dewasa anak, makin berumur, ya ngikutin masalahnya baru lagi. Berarti masalah tuh update ya. Nah mungkin dari Pamungkas nih yang ingin disampaikan khususnya untuk saya pribadi dan untuk pemirsa Kaur nih tentang masalah bab rumah tangga supaya tidak terjadi KDRT. Gini deh, yang jelas kita sebagai suami udahlah ngalah aja gitu. Soalnya sekuat apapun kita nggak akan menang lawan istri yang lagi emosi gitu. Daripada karena ketika ada api menyala, salah satu harus jadi airnya. Jangan dua-duanya jadi api karena bakal kebakaran. Jadi sekuat mungkin kita tahan diri, tahan emosi, mengalah. Kalau kita tahu modalnya istri kan ya salah gitu. Nah itu para jadi suami aja. Oke, itu dari suami ya, dari laki-laki pesan untuk saya pribadi nih. Nah pesan dari perempuan, Cewi. Buat para istri jangan mau kalah dari gitu. Para istri ini ya, untuk perempuan ketika ada masalah. Para istri. Jangan lupa harus bisnis, soalnya suami kita suatu saat bakal meninggalkan kita, mungkin dari kematian. Emang iya itu Yes, kan betul, tidak bisa dipungkiri itu. Jadi harus strong, jangan lemah kalau jadi perempuan. Nah, tapi dalam menyikapi suatu masalah ketika ada gap masalah dengan suami gimana? Kalau tadi kata Pamungkas kan mengalah tuh cowok. Kalau lagi ada masalah main kata saya juga. Solusinya healing bu bisa ya. Oh iya. Nanti pas pulang ke rumah enak nih. Jadi emosinya turun ya. Tersalurkan. Seperti itu, Besti. Pelampiasan yang positif gitu. Ah itu lebih ya. baik main ke teman ngobrol daripada banting-banting piring di dapur ya. Nah, gitu. Tapi nggak usah curhat rumah tangga, oke beren? Nggak usah sih. Jadi kita datangnya itu hanya sekedar cerita aja gitu ya. Jadi healing, cerita,
Ayo pada menyingkir. Tapi jangan sampai curhat ya, teman-teman. Nggak usah. Soalnya suatu Kalian aja saat langsung curhatan berbagi. kita bakal terbongkar kalau kita ada masalah dengan teman kita. Iya. Nah itu pemirsa. Yang umum-umum aja. Nah, jadi Curhatnya. kayak gini aja ya, kalau aku nggak gosip gitu, nggak gosip si Lesti. Aduh, sama-sama ibu-ibu komplek nih. Aduh, hari ini kedatangan lagi tamu nih satu, yaitu ibu komplek daerah sini. Selamat sore Bu Diani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah tadi saya sudah berbincang nih sama Cewi, sama Pak Muntar masalah rumah tangga. Rumah tangga atuh. Karena saya belum berumah tangga, tapi kan takut nih kayak si Lesti nih KDRT ya. Menurut Bu Diani gimana sih sikap yang dilakukan oleh Rizky Bilar? Yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti? Ngomong soalnya saya mah Leslar. Leslar sejati. Oh, Leslar sejati. Segitunya ya? Leslar lover. Oh, Leslar lovers. Garis sedang tapi enggak garis. Oh, bukan garis keras, bukan. Nah, menurut Bu Diani emang di rumah tangga selalu ada gitu pertengkaran kayak gitu? Pertengkaran mah ada, tapi kalau KDRT mah ada karena saya belum pernah ngalamin. Jangan loh, jangan ya. atuh ya. Ya gitu ya, paling juga kekerasan verbal ya. Para rawel aja pemirsa. Itu para saya paling kayaknya. Tapi cara menyikapi hal itu supaya ketika ada masalah nih verbalnya pas saya gitu. Bagaimana sih menyelesaikannya supaya bisa harmonis lagi gitu. Terkenal kan sama Pak Agus yang harmonisnya luar biasa. Gimana tuh kemudian nih solusinya? Jadi kalau saya mah jadi harus ya salah satunya ngalah lah gitu. Tetap ya harus ngalah salah satunya. Jadi kalau dua-duanya sarwana mah kita mau beres-beres gitu. Kan tetap harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah ternyata pemirsa. Jadi walaupun cowoknya atau suami yang mengalah bukan gengsi juga kan? Iya, tapi jarang dah. Oh, kalau suami yang ngalah mah jadi kita yang ngalah yang diam kan. Yang perempuan gitu yang mengalah. Nah, mudah-mudahan dapat perempuan yang bisa mengalah gitu. Jadi jangan dua-duanya egois, dua-duanya keras lah gitu. Jadi harus ngalah salah satu. Siap. Oke pemirsa, sobat Kaur Official dimanapun anda berada, asal di mananya. Alhamdulillah nanti dari beberapa narasumber sudah memberikan tips and triknya dalam berumah tangga. Mudah-mudahan Jangan lupa banyak healing. nah itu sih solusinya harus healing ketika ada masalah di rumah itu. Salah satunya kurang healing gitu. Kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu dalam memindah rumah tangga itu harus saling mengerti posisi, saling mengerti porsi, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya khususnya dan umumnya bagi sahabat Kaur. Salah satunya harus bisa mengalah. Kita sebagai laki-laki yang nggak rendah kalau untuk mengalah, dan bagi perempuan pun demikian. Sampai berjumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi yang baru, dengan kegiatan-kegiatan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.